Kalian pasti sering lihat gedung-gedung pencakar langit yang super mewah kan? Apartemen, mall, kantor yang berkilauan. Pernah kepikiran gak apa rahasia di balik kesuksesan proyek sebesar itu? Cerita kita kali ini tentang Baskoro, seorang pemuda yang hidupnya terasa sempurna setelah bekerja di salah satu gedung termegah di kotanya. Dia pikir dia sedang meniti jalan menuju sukses. Dia tidak tahu jalan itu sedang menuntunnya lurus ke mulut sang penunggu. Tonton sampai akhir, karena tumbal pesugihan modern tidak selalu meminta darah, tapi jiwa. Halo para pencari kebenaran, selamat datang. Bagi Baskoro, mendapatkan pekerjaan di perusahaan arsitektur ternama yang berkantor di lantai 40 Grand Sentosa Residence adalah sebuah mimpi yang menjadi kenyataan. Setiap pagi, ia melangkah masuk ke lobi mall yang dingin dan megah, melewati butik-butik mewah sebelum naik lift super cepat menuju kantornya. Dari jendela ruang kerjanya, ia bisa melihat seluruh kota Surabaya terhampar seperti permadani. Ia merasa berada di puncak dunia. Hidupnya berjalan sempurna, karirnya menanjak, gajinya lebih dari cukup untuk menabung demi menikahi Rina kekasihnya. Dan ia baru saja pindah ke sebuah unit apartemen studio di tower yang sama. Semua serba mudah, serba modern. Ia tidak pernah tahu dan tidak pernah peduli bahwa superblok megah tempatnya mencari nafkah itu berdiri di atas tanah yang dulunya adalah rawa ireng, sebuah rawa angker yang dihindari oleh penduduk selama beberapa generasi. Baskoro adalah pekerja keras yang didikasi. Ide-idenya cemerlang, kinerjanya selalu melebihi target. Karena itu, tidak mengherankan saat namanya diumumkan sebagai karyawan terbaik bulan ini dalam rapat bulanan. Sang pemilik perusahaan, Pak Wijoyo, seorang konglomerat tua yang tatapan matanya selalu tajam, menjabat tangannya secara pribadi. Jabatan tangan itu terasa aneh. Dinginnya menusuk dan berlangsung sepersekian detik lebih lama dari yang seharusnya. Pak Wijoyo bersenyum, sebuah senyum tipis yang tidak mencapai matanya. Sebagai hadiah, Baskoro menerima bonus dan sebuah voucher menginap gratis di hotel bintang 5 yang juga merupakan bagian dari superblok itu. Ia merasa sangat bangga. Ia telah terpilih. Ia tidak tahu betapa benarnya kalimat itu. Malam setelah penghargaan itu, keanehan pertama dimulai. Saat sedang fokus mengerjakan desain di apartemennya, ia mencium bau aneh. Bau anyir seperti air rawa yang tergenang bercampur dengan aroma lumpur basah. Bau itu sangat tidak pada tempatnya di dalam unit apartemennya yang bersih dan ber-AC. Ia memeriksa kamar mandi dan dapur, tapi tidak menemukan sumbernya. Bau itu datang dan pergi begitu saja. Beberapa hari kemudian, ia mulai mendengar suara tetesan air di malam hari, padahal semua keran sudah tertutup rapat. Suara itu seolah datang dari dalam dinding atau dari langit-langit. Saat ia memeriksanya, tidak ada noda air atau kebocoran sedikitpun. Ia mengabaikannya, menganggap itu hanya suara dari pipa-pipa di gedung raksasa itu. Namun, mimpi buruk itu adalah yang paling mengganggu. Ia bermimpi sedang tenggelam di dalam air yang gelap dan keruh. Ia tidak bisa melihat apa-apa, hanya merasakan lumpur dingin menyelimuti tubuhnya. Ia mencoba berteriak, tapi air memenuhi mulutnya. Lalu, ia merasakan sesuatu yang besar, kasar dan bersisik menyentuh kakinya. Sesuatu itu melilit kakinya perlahan, menariknya semakin dalam. Setiap kali, ia terbangun dengan jantung berdebar kencang dan seperayang basah oleh keringat dingin. Ia menceritakannya pada Rina yang menyarankannya untuk mengambil cuti. Mungkin ia hanya kelelahan. Baskoro setuju.
Ia hanya butuh istirahat. Ia akan menggunakan voucher hotel gratisnya akhir pekan ini untuk bersantai. Ia tidak tahu, keputusan itu sama saja dengan berjalan sukarela masuk ke dalam kandang sang pemangsa. Akhir pekan tiba. Baskoro check-in di kamar hotel mewah di lantai 55, lantai tertinggi di Grand Sentosa Residence. Pemandangannya spektakuler, fasilitasnya tanpa celah. Ia berendam di bathtub sambil menatap gemerlap lampu kota, mencoba melepaskan semua penat dan mimpi buruk yang menghantuinya. Untuk beberapa jam, ia berhasil. Ia merasa kembali normal. Namun, saat malam tiba, perasaan aneh itu kembali. Kamar hotel yang luas itu tiba-tiba terasa menekan. Bau anyir air rawa kembali tercium. Kali ini lebih pekat, seolah sumbernya ada di dalam kamar itu sendiri. Ia memeriksa setiap sudut, tapi tidak menemukan apa-apa. Ia mencoba tidur, tapi suara tetesan air yang familiar kembali terdengar. Plik, plik, plik. Suara itu seolah mengejeknya, datang dari arah dinding di belakang kepala ranjang. Merasa jengkel, Baskoro bangkit dan menyalakan lampu. Ia memeriksa dinding itu. Permukaannya kering dan mulus, tapi saat ia menempelkan telinganya ke dinding, ia bisa mendengarnya dengan jelas, seolah ada sungai kecil yang mengalir di baliknya. Tiba-tiba, matanya mencangkap sesuatu. Di sudut atas dinding, dekat langit-langit, muncul sebuah noda air kecil berwarna kecoklatan. Noda itu sebelumnya tidak ada di sana. Dengan ngeri, ia melihat noda itu perlahan-lahan membesar, merembus turun seperti air mata raksasa di dinding putih itu. Bentuknya tidak beraturan, tapi semakin lama, semakin terlihat seperti kontur sebuah kepala dengan moncong yang panjang. Kepala seekor buaya. Jantung Baskoro berdebar kencang. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya imajinasinya, hanya efek dari kelelahannya. Ia mematikan lampu dan memaksa dirinya untuk kembali ke tempat tidur, membelakangi dinding itu. Mimpi buruk itu datang lagi. Kali ini lebih jelas. Ia kembali tenggelam di rawa yang gelap. Tapi sekarang ia bisa melihatnya. Sosok raksasa bersisik putih yang berkilauan samar di dalam air keruh. Matanya merah menyala seperti bara api, menatapnya tanpa berkedip. Mulutnya yang penuh gigi-gigi tajam terbuka perlahan. Itu adalah siluman buaya putih. Dalam mimpinya, Baskoro tidak lagi meronta. Ia merasa energinya terkuras habis. Tubuhnya terasa ringan dan kosong, seolah jiwanya sedang dihisap keluar sedikit demi sedikit. Sang siluman tidak menyerangnya. Ia hanya berenang mengelilingnya, menyentuhnya dengan kulitnya yang kasar, seolah sedang mencicipi mangsanya sebelum melahapnya. Baskoro terbangun dengan teriakan bisu. Nafasnya tersengal-sengal. Saat ia menoleh, noda air di dinding itu sudah jauh lebih besar, hampir mencapai tengah dinding. Bentuknya kini jelas terlihat seperti seekor buaya raksasa yang sedang merayap turun. Dan dari noda basah itu, menetes air berwarna kecoklatan ke lantai marmer. Plik, plik, plik. Cukup sudah. Baskoro tidak tahan lagi. Tanpa berpikir panjang,
Ia mengemasi barang-barangnya dan langsung check out dari hotel itu di tengah malam buta. Resepsionis menatapnya dengan aneh. Tapi Baskoro tidak peduli. Ia hanya ingin keluar dari sana, kembali ke apartemennya yang terasa lebih aman. Namun saat ia tiba di lorong apartemennya, ia melihat sesuatu yang membuatnya membeku. Pintu unit apartemennya sedikit terbuka. Padahal ia yakin sudah menguncinya rapat-rapat. Dan dari bawah pintu, merembes genangan air kecil yang berbau anjir. Di atas lantai di depan pintunya, ada jejak kaki basah. Bukan jejak kaki manusia, melainkan jejak kaki besar dengan 3 cakar, seperti jejak kaki reptil raksasa. Jejak itu mengarah masuk ke dalam apartemennya. Baskoro berdiri mematung di depan pintu apartemennya. Otaknya berteriak menyuruhnya lari, pergi sejauh mungkin dari gedung terkutuk itu. Tapi kakinya seolah terpaku di lantai. Ada bagian dari dirinya, bagian yang lelah dan pasrah, yang ingin tahu apa yang ada di dalam sana, ingin menghadapi takdirnya secara langsung. Dengan tangan gemetar, ia mendorong pintu itu hingga terbuka sepenuhnya. Bau anyir dan lumpur langsung menyergapnya, begitu pekat hingga membuat perutnya mual. Lantai apartemennya yang tadinya bersih, kini basah dan licin, dipenuhi jejak-jejak kaki bercakar yang sama. Jejak itu berkelok-kelok di ruang tamu, melewati sofa, menuju kamar tidurnya yang gelap. Ia melangkah masuk, setiap langkahnya terasa berat. Ia mengikuti jejak itu. Suasana di dalam apartemennya terasa asing dan menekan. Perabotan modernnya tampak janggal di tengah aroma rawa yang primitif. Suara tetesan air kini terdengar di mana-mana, datang dari segala arah, menciptakan paduan suara yang mengerikan. Saat tiba di ambang pintu kamarnya, ia berhenti. Dari dalam kegelapan, ia bisa mendengar suara desisan pelan, seperti suara reptil besar yang sedang bernapas. Dan ia melihatnya. 2 titik merah menyala di sudut ruangan yang paling gelap, dekat jendela. Mata itu menatapnya tanpa berkedip, penuh dengan kecerdasan purba dan rasa lapar yang tak terhingga. Baskoro tidak bisa melihat wujudnya dengan jelas, hanya siluet raksasa yang lebih gelap dari kegelapan di sekitarnya. Tapi ia tahu itu adalah makhluk dari mimpinya. Siluman buaya putih itu ada di kamarnya. Rasa takut yang luar biasa akhirnya mengalahkan kelumpuhannya. Baskoro berbalik dan lari. Ia tidak peduli lagi dengan barang-barangnya, dengan pekerjaannya, dengan apapun. Ia berlari menyusuri lorong, menekan tombol lift dengan panik. Selama menunggu lift yang terasa seperti selamanya, ia terus menoleh ke belakang, takut jika makhluk itu mengejarnya. Ia berhasil mencapai lobi dan keluar dari gedung itu, berlari tanpa tujuan di jalanan Surabaya yang sepi di dini hari. Ia akhirnya berhenti di depan sebuah warung kopi 24 jam. Napasnya tersenggal-senggal, tubuhnya basah dengan keringat dingin. Di sanalah ia bertemu dengan Pak D. Selamat, seorang petugas kebersihan tua yang sedang beristirahat. Melihat kondisi Baskoro yang panik, Pak D. Selamat menawarinya segelas teh hangat. "Kaget ya mas, gedung itu memang suka aneh kalau malam," katanya dengan tenang. Baskoro yang sudah putus asa menceritakan semuanya tentang bau anyir, mimpi buruk, noda di dinding, hingga jejak kaki di apartemennya. Ia berharap orang tua itu akan menertawakannya atau menganggapnya gila. Tapi Pak D. Selamat hanya mengangguk-angguk pelan. Wajahnya serius. "Sudah saya duga," kata Pak D. Selamat lirih. "Setiap tahun selalu ada satu.
orang yang paling bersinar, yang paling beruntung, orang yang dipilih. Pak D. Slamet kemudian menceritakan legenda Rawa Ireng dan siluman buaya putih. Ia bercerita tentang perjanjian yang dibuat oleh pemilik Grand Sentosa, Pak Wijoyo, untuk kelancaran proyeknya. Setiap tahun menjelang tanggal berdirinya gedung, sang siluman akan menagih tumbal. Bukan darah, tapi saripati kehidupannya. Tumbalnya tidak dibunuh, Mas, tapi saripati kehidupannya dihisap pelan-pelan sampai habis. Semangatnya, keberuntungannya, kesehatannya semua diambil untuk memberi makan gedung dan isinya. Jelas Pak D. Slamet. Makhluk itu sudah menandai Mas Baskoro. Dia tidak akan melepaskan mangsanya. Dunia Baskoro serasa hancur. Jadi semua kesuksesannya, keberuntungannya, semua itu hanyalah cara sang penunggu untuk menggemukkan korbannya sebelum disembelih. Penghargaan karyawan terbaik itu bukanlah sebuah hadiah, melainkan sebuah stempel tumbal. Lalu, apa yang harus saya lakukan, Pak D? Tanya Baskoro dengan suara putus asa. Pak D. Slamet menghela napas panjang. Hanya ada satu cara untuk lolos, tapi ini sangat beresiko. Mas harus mengotori diri Mas sendiri. Makhluk itu suka yang bersih dan bersinar. Mas harus membuat diri Mas tidak lagi berharga di matanya. Pak D. Slamet menjelaskan rencananya. Baskoro harus melakukan sesuatu yang akan menghancurkan karirnya, merusak reputasinya, dan membuatnya tidak layak lagi menjadi persembahan. Ia harus dipecat, diusir dari Grand Sentosa Residence, dan menjadi orang yang gagal. Hanya dengan begitu, sang siluman mungkin akan mencari mangsa lain yang lebih bergizi. Ini adalah pilihan yang mengerikan. Menghancurkan semua yang telah ia bangun dengan susah payah, atau membiarkan jiwanya dihisap habis hingga ia hanya menjadi raga yang kosong. Setelah malam yang panjang dan penuh teror itu, Baskoro tidak kembali ke apartemennya. Ia menginap di sebuah losmen murah, pikirannya berkecamuk. Saran Pak D. Slamet terdengar gila, namun itu adalah satu-satunya harapan yang ia miliki. Memilih antara kehilangan karir atau membiarkan jiwanya dihisap habis, ia dengan berat hati memilih yang pertama. Keesokan harinya, dengan penampilan acak-acakan dan mata merah karena kurang tidur, ia datang ke kantor. Ia sengaja datang terlambat, mengabaikan tatapan heran rekan-rekannya. Ia masuk ke ruang rapat di mana sebuah presentasi penting untuk klien besar sedang berlangsung. Di depan semua orang, termasuk para petinggi dan Pak Wijoyo sendiri, Baskoro melakukan hal yang tidak terpikirkan. Ia berjalan ke depan, mengambil maket proyek yang ada di atas meja dan membantingnya ke lantai hingga hancur berkeping-keping. Ruangan itu hening seketika. Semua orang menatapnya dengan syok dan tidak percaya. "Proyek ini dibangun di atas kebohongan," teriak Baskoro dengan suara serak, menunjuk ke arah Pak Wijoyo. "Gedung ini meminta tumbal. Kita semua bekerja di atas kuburan." Kekacauan meledak. Petugas keamanan segera dipanggil untuk menyeret Baskoro keluar. Pak Wijoyo menatapnya, bukan dengan kemarahan, melainkan dengan tatapan dingin yang penuh kekecewaan. Seolah melihat sebuah persembahan berkualitas tinggi yang tiba-tiba menjadi cacat. Hari itu juga, Baskoro dipecat secara tidak terhormat.
Barang-barangnya dikeluarkan dari apartemen dan ia dilarang masuk ke seluruh area Grand Sentosa Residence seumur hidup. Baskoro kehilangan segalanya. Pekerjaannya, reputasinya, tabungannya terkuras untuk membayar ganti rugi. Rina, kekasihnya, yang tidak mengerti apa yang terjadi dan menganggapnya sudah gila, akhirnya meninggalkannya. Baskoro menjadi orang yang gagal, persis seperti yang direncanakan. Ia kembali hidup sederhana, bekerja serabutan untuk menyambung hidup, tapi anehnya, teror itu berhenti. Tidak ada lagi bau anyir, tidak ada mimpi buruk, tidak ada suara tetesan air. Ia merasa bebas. Ia telah berhasil mengotori dirinya, membuatnya tidak lagi menarik bagi penunggu. Ia selamat. Beberapa bulan kemudian, rasa penasaran membawanya kembali ke dekat Grand Sentosa Residence. Ia duduk di warung kopi Pak Dislamet menatap gedung megah itu dari kejauhan. "Sudah ada gantinya, Mas," kata Pak Dislamet tiba-tiba, seolah tahu apa yang dipikirkan Baskoro. Ia menyodorkan koran lokal. Di halaman depan terpampang foto seorang pemuda yang tersenyum cerah. Judulnya berbunyi, "Andri, manajer pemasaran termuda, dianugerahi penghargaan karyawan terbaik Grand Sentosa." Andri adalah rekan kerja Baskoro dulu. Seorang pemuda ambisius yang kinerjanya meroket setelah Baskoro pergi. Jantung Baskoro melecos. Ia menatap foto Andri yang penuh semangat dan harapan. Ia tahu persis apa yang akan terjadi pada pemuda itu. Bau anyir, mimpi buruk, noda di dinding. Siklus itu telah dimulai kembali. Ia selamat, tapi hanya karena ada orang lain yang menggantikan posisinya di altar persembahan. Rasa lega di hatinya bercampur dengan rasa bersalah yang menusuk. Tiba-tiba, sebuah mobil sedan mewah hitam berhenti di depan warung. Kaca jendelanya turun, menampakkan wajah Pak Wijoyo. Ia menatap lurus ke arah Baskoro, sebuah senyum tipis yang sama terukir di bibirnya. Ia tidak mengatakan apa-apa, hanya mengangguk pelan sekali. Sebuah pengakuan bisu atas apa yang telah terjadi, sebelum mobilnya kembali melaju, menghilang di antara kemacetan kota. Baskoro menunduk, menatap cangkir kopinya yang sudah dingin. Ia selamat, tapi ia akan selamanya hidup dengan pengetahuan bahwa kemegahan Grand Sentosa Residence terus berdiri kokoh, disokong oleh saripati kehidupan orang-orang malang yang terpilih. Ia bukan lagi korban, tapi ia telah menjadi seorang saksi bisu. Dan dalam beberapa hal, itu adalah kutukan tersendiri. Rawa Ireng mungkin sudah tiada, tapi penunggunya tidak pernah pergi. Ia hanya berganti wujud, bersembunyi di balik kemewahan baja dan kaca, selamanya lapar. Baskoro berhasil lolos, tapi dengan harga yang mahal. Ia harus menghancurkan hidupnya sendiri untuk menyelamatkan jiwanya. Kisahnya adalah pengingat yang mengerikan bahwa di balik gemerlap dunia modern, terkadang ada praktik-praktik kuno dan kelam yang masih berjalan. Gedung itu tetap berdiri dan setiap tahun ia akan meminta tumbal baru. Jadi, jika suatu saat kalian merasa terlalu beruntung, mungkin ada baiknya bertanya, keberuntungan ini datang dari mana dan apa harga yang harus dibayar. Terima kasih telah menyimak. Waspadalah, karena tidak semua yang berkilau itu emas.